Selamat pagi, nama saya Agnes Patricia Sitorus, NPM 19110438, kelas E Pagi Manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan pra-UAS, mata pelajaran Ekonomi Makro. Jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Suku bunga sama dengan harga uang. Kalau misalnya harga uang naik, maka masyarakat enggan untuk meminjam uang ke bank. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya suku bunga turun, maka masyarakat banyak yang akan meminjam uang ke bank. Pertanyaan yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda, apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-barir? Tarif barir adalah suatu kebijakan proteksi terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau menggunakan pungutan bea cukai kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai di dalam negeri. Sedangkan non-tarif barir adalah kegiatan perdagangan selama bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta penjualan dan pembelian. Lanjut ke nomor 4, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa ataupun pertukaran teknologi dan sebagainya. Yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Menurut saya, penghambat dalam proses pembangunan adalah 1. Pembangunan produk dan tingkat pendidikan yang rendah. 2. Perekonomian bersifat dualistik. 3. Tingkat pembentukan modal yang rendah. 4. Struktur ekspor berupa bahan mentah. 5. Proses sebab akibat kumulatif. Sekian video ini dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.